Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah kimia anorganik ya, untuk yang pertemuan yang ketiga. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang kedua. Ya, di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang kovalen, ionic, and metallic bonding ya. Jadi di situ sudah kita bahas secara detail bagaimana terjadinya senyawa kovalen, senyawa ionik, kemudian senyawa logam ya, bagaimana ciri khas masing-masing ya, kemudian dari sisi molekulernya seperti apa untuk menunjukkan ciri khas dari masing-masing senyawa tersebut, dan seberapa besar kekuatan dari ikatan baik kovalen, ionik maupun metalik, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang melanjutkan ya tentang atom yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, tentang sejarah atau kronologis ya perkembangan teori atom, dari teori atom Dalton hingga teori atom yang modern ya. Nah, di sini kita akan lebih jelas lagi tentang bagaimana nanti konsep dari teori atom modern yang kita pakai sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, topik yang kita bahas di pertemuan yang ketiga ini adalah tentang quantum teori ya, quantum model of atom ya, kemudian structure of atom. Ini di buku Silberberg di chapter 7.1, 7.2 dan 7.4 ya. Baik. Kita mulai dari 7.1 ya. Ini di 7.1 ini adalah bagaimana awal mula atau filosofi dasar ya tentang bagaimana teori kuantum itu ya. Nah, di kronologis dari perkembangan teori atom ya, sejak teori Dalton ya, kemudian kemarin ada Thomson ya, kemudian ada Rutherford ya, kemudian pada perkembangannya teori-teori itu adalah dikembangkan lagi ya oleh menuju yang teori yang dari yang klasik ke yang modern itu adalah oleh de Broglie, kemudian ada Heisenberg dan Schrödinger ya tentunya. Nah, teori-teori yang mulai dari Dalton, Thomson sampai Rutherford sudah mengenalkan tentang kelengkapan ya partikel-partikel yang menyusun suatu atom ya. Ternyata bahwa atom itu bukan partikel yang terkecil ya, tetapi atom itu tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yaitu ada elektron, ada proton, ada neutron ya, di mana proton dan neutron itu terdapat di dalam nukleus ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas lagi ya dari konsep teori kuantum ya, kaitannya dengan menggambarkan tentang atom ya. Atom itu seperti apa yang kita pakai sampai sekarang ya. Nah, sebelum itu kita akan mengenal lebih dulu yang namanya nature of light ya, atau radiasi elektromagnetik ya. Di sini ada beberapa cahaya ya, misalnya cahaya tampak, kemudian ada sinar X ya, kemudian gelombang radio ya, kemudian microwave ya. Semua itu adalah memancarkan atau menggunakan radiasi elektromagnetik gitu ya. Nah, kemudian jadi dari yang pertama ini ya, kita akan membahas tentang gelombang ya, gelombang bagaimana itu bisa merambat begitu ya. Gelombang itu bagaimana caranya merambat. Jadi tentunya kan bukan seperti konduksi kalau di logam, bukan seperti itu ya. Maka kita ibaratkan di sini ya, kalau kita pelajari sebagai gambaran adalah light ya, the wave nature of light ya. Kalau di dalam cahaya itu kita mengenal ada frekuensi ya. Jadi kalau frekuensi itu adalah untuk menggambarkan sesuatu yang berulang-ulang ya,
atau siklus ya, suatu siklus. Jadi kalau ini kan turun naik turun lagi seperti ini, yang secara teratur ya, terus berulang-ulang ya, maka itu dinamakan dengan siklus ya, dimana siklus itu atau itu bisa menggambarkan gelombang gitu ya, dimana siklus itu mengandung frekuensi. Frekuensi itu adalah seberapa banyak perulangannya itu per detik ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga mempunyai panjang gelombang ya, dimana panjang gelombang itu digambarkan ya, kalau dari puncak sampai ke puncak atau dari lembah ke lembah misalnya gitu ya, itu adalah satu panjang gelombang. Kemudian tadi gelombang itu kan merambat ya, merambat. Nah, di dalam merambat itu juga mempunyai speed atau kecepatan ya, dimana sebagai pembandingnya ini adalah kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu adalah atau speed of light ini ya, disimbolkan dengan C ya, sama dengan nu ya, nu ini V tapi sebenarnya membacanya nu ya, kali lambda ya. Nah, dimana di vakum ya, maka radiasi elektromagnetik itu bergerak pada kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Oke. Kemudian di samping ada frekuensi, panjang gelombang, kemudian kecepatan merambat ya, juga mempunyai amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah berapa simpangan terbesar ya pada saat dia siklus ya. Jadi itu adalah beberapa sifat dari cahaya ya, yang merupakan rambatan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian semua radiasi gelombang elektromagnetik ya itu berpindah dengan kecepatan yang sama ya di dalam vakum ya. Di dalam vakum semua radiasi gelombang elektromagnetik itu adalah kecepatannya sama ya, kecuali ya frekuensi dan panjang gelombang itu berbeda ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di spektrum cahaya tampak ya, ini di gambar 7.3 seperti ini ya, spektrum cahaya tampak ya. Jadi kalau kita nanti di percobaan prisma ya, nanti di bawah ada ya. Jadi kalau kita mempunyai cahaya tampak, maka spektrumnya itu seperti ini kalau ditangkap di layar ya, di mana 400, 500, 600, 750 ini adalah merupakan panjang gelombang ya, atau wavelength ya. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah namanya frekuensi ya, ini frekuensi ya. Kemudian ini adalah sebenarnya kalau cahaya tampak kalau di dalam spektrum elektromagnetik itu berada di sini ya. Ini dalam rentang 400 sampai 750 nanometer panjang gelombangnya di sini ya. Frekuensinya adalah ini ya, rentang frekuensinya di sini. Nah, di sebelahnya visible region adalah ultraviolet ya. Kemudian ada X-ray, kemudian di gamma ray. Jadi ini makin ke kiri panjang gelombangnya makin rendah tapi frekuensinya makin tinggi. Sementara ini semakin ke kanan ya, kayak infrared, microwave itu adalah mempunyai panjang gelombang yang besar ya, tapi frekuensinya lebih rendah ya. Itu adalah spektrum dari elektromagnetik ya, radiasi elektromagnetik. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan teori atom ya? Nanti kita akan punyai gambaran ya, bagaimana apa hubungannya tentang radiasi elektromagnetik atau gelombang tadi atau frekuensi ya kayak tadi dengan konsep teori atom, karena pokok bahasanya kan di sini sebenarnya adalah untuk menggambarkan atom itu seperti apa kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada di gambar 7.4, di sini adalah perbedaan antara gelombang dan partikel ya. Di sini adalah gelombang, ini adalah partikel. Jadi kalau kita melempar suatu batu gitu ya, atau stand ya yang bulat itu, kemudian dia melewati kena di air misalnya ya, kena air, maka dia akan berbelok seperti ini ya. Jadi bukan lurus atau bukan beloknya itu belok parabolik ya, bukan belok lurus gitu ya.
Beda dengan kalau kita mempunyai cahaya ya, misalnya kita punya itu ya laser gitu ya, kita kenakan di air maka dia akan berbelok lurus ya, berbelok lurus atau refraction ya. Tapi kalau yang partikel tadi kan dia berbelok tapi parabolik ya. Sama dengan ini kalau ada gelombang ini di air ya. Tadinya airnya air tenang ya. Kemudian di sini ada kita pisahkan celah, di sini ada celah ya seperti ini, maka kalau kita gambarkan gelombang itu seperti ini gitu kan, sumbernya dari celah ini gitu ya. Tapi kalau partikel tadi kalau kita tembakkan begini, maka yang kena di dinding itu tidak diteruskan, tapi yang kena di lubang tadi akan diteruskan lurus gitu ya. Nah, disinilah perbedaan antara gelombang dan partikel ya. Nah, sekarang apa sih kaitannya nanti dengan teori atom ya? Bagaimana dengan gambaran dari suatu atom dari sini? Maka kita mulai dari percobaan formation of a diffraction pattern ya di gambar 7.5. Nah, di sini ada dua celah ya, ada dua celah. Ya, ada dua celah. Kemudian di sini adalah sumber dari gelombang ya. Maka gelombang itu kan akan bentuk tadi lingkaran-lingkaran ini ya, lingkaran-lingkaran seperti itu. Yang ini juga sama. Nah, karena ada dua gelombang yang bekerja di situ, maka saling interferensi antara satu dengan yang lain. Nah, ketika terjadi interferensi itu maka nanti ada interaksi ya antara dua gelombang. Dimana kalau nanti puncak ketemu puncak ya pada saat berinteraksi, maka akan menjadi terang di sini ya. Yang ditangkap di layar itu dia akan terang. Kemudian kalau yang puncak ketemu lembah maka akan jadi gelap. Maka di sini ternyata ditangkap di layar sebagai terang, gelap seperti itu ya. Ini kalau ditangkap di dalam layarnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya bagaimana dengan tadi radiasi elektromagnetik tadi ya. Kalau kita mempunyai arang ya atau batu bara atau arang kita bakar ya, waktu kita membuat sate bakar ya, sate bakar itu arangnya ini kalau kita panaskan membara ya, maka kalau tangan kita dekat dengan ini maka akan terasa panas ya. Kenapa tangan kita terasa panas ya? Karena panas yang dihasilkan dari bara api itu akan transfer ke dalam tangan kita secara radiasi. Nah, radiasinya itu ya seperti radiasi elektromagnetik tadi gitu ya. Seperti ini juga sama ya. Nah, itu adalah beberapa gambaran ya tentang perpindahan suatu energi melalui radiasi gitu ya. Nah, kemudian para ilmuwan ya melanjutkan eksperimen-eksperimen lebih lanjut ya untuk bisa menguak tadi tentang atom ya. Bagaimana bisa menjelaskan atom itu yang seperti apa gitu ya. Nah, maka Max Planck ya ini adalah fisikis ya atau fisikawan dari Jerman. Dia membuat postulat yang pertama atau eksperimen yang terkait dengan teori kuantum namanya ya. Nah, nanti kita lihat ya percobaannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat percobaannya Planck itu ada di gambar 7.7 ya. Ini adalah percobaan dari Planck. Ya, di sini suatu tabung ya, kemudian divakum ya, ini evacuated tube artinya divakum ya. Nah, kemudian di sini ada pengukur arus ya. Kemudian di sini ada baterai. Nah, kemudian di sini ada elektroda positif. Kemudian di sini adalah ada plat logam ya, logamnya logam tertentu ya, sesuai dengan atom yang dipelajari ya. Kemudian dia menembakkan cahaya ya atau laser atau sumber energi seperti cahaya berupa cahaya ya ke dalam plat logam itu. Nah, ternyata ketika ada energi yang dimasukkan ke dalam plat logam itu,
akan terjadi aliran listrik ya. Di sini akan terbaca ada aliran listrik ya. Apa artinya? Jadi ketika plat logam ini ditembakkan, ada energi yang masuk sebesar H kalikan nu ya, ini adalah satu kuantum namanya ya. 1H kali nu itu adalah satu kuantum, maka akan ada elektron yang lepas dari partikel dari plat logam tadi. Ada satu partikel yang mendesak ya, yang masuk ke elektroda. Kemudian elektron itu akan mengalir ya, karena dia elektron valensi dari elektroda itu akan ketambahan satu elektron, maka dia akan ada yang mengalir ya ke dalam plat logam lagi. Nah, maka ini kalau ditambahkan lagi energi lagi ya nanti akan ada elektron yang keluar lagi seperti itu. Nah, itu adalah percobaan dari Max Planck ya. Untuk apa sih hubungannya dengan energi yang masuk atau keluar terhadap suatu atom ya? Apakah mempengaruhi atom itu atau tidak gitu ya. Nah, maka dari hasil percobaannya itu dia dapatkan kalau ada energi yang masuk sebesar 1H kali nu ya, N-nya itu 1, maka ternyata ada satu elektron yang terlepas dari plat logam itu ya. Gitu ya. Di mana H ini adalah namanya konstanta Planck ya. Ini 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule detik ya. Kemudian N itu adalah bilangan kuantum ya, bilangan kuantum. Nanti kita kalau sudah sampai pada suborbital, nanti kita akan mengelar energi level dari N ya. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian apa sih postulatnya dari Max Planck ya? Ada beberapa simpulan dari postulatnya Max Planck itu adalah yang pertama adalah bahwa ternyata energi dari suatu atom itu adalah quantized ya. Kita bisa mengukur atau bisa mengkuantifikasikan berapa sih besarnya energi dari suatu atom ya. Nah, maka nanti dilihat dari perpindahan elektronnya itu. Nah, metode ini dipakai sampai sekarang ya di beberapa instrumen untuk analisis itu menggunakan prinsip yang sebenarnya konsep dasarnya dari Planck ini ya. Nah, seperti tadi kalau ada satu paket energi ya, namanya satu paket energi sebesar kuantum ya. Kuantum itu kalau N-nya 1 berarti ini 1H kali nu, maka itu sama dengan satu kuantum ya. Nah, kalau ada dua kuantum N-nya 2 maka itu namanya kuanta ya. Kuantum itu kalau 1. Jadi satu energi kuantum itu sama dengan 1H kali nu ya. Nah, kalau menurut pengukuran atau eksperimen dari Planck ya. Kemudian atom itu akan berubah keadaan energinya ya, energi state-nya dengan mengemisikan atau menyerap satu atau lebih kuanta. Makanya tadi kalau ada satu kuanta yang masuk ya, ada satu kuantum yang masuk atau energi yang masuk, maka nanti akan ada elektron yang keluar. Berarti atom itu berubah keadaan energinya ya, atau elektronnya tadi akan berpindah dari energi level N mula-mula ground state ke energi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu akan keluar ya, berpindah keluar. Tapi belum tentu hilang ya. Itu belum tentu hilang karena N perpindahannya tergantung dari besarnya kuantum ini. Jadi kalau kuantum ini N-nya 1, berarti berpindahnya ya satu level energi. Tapi kalau energi yang masuk itu dua kuanta, maka elektron yang keluar itu akan berpindah ya sebesar dua kuanta. Misalnya dari posisi N sama dengan 1, nanti akan berpindah ke N atau bilangan kuantum yang ketiga misalnya ya, dari 1 ke 3 ya, karena ada dua kuanta yang energi yang masuk. Maka di sini delta E atau keadaan atau beda energi dari suatu atom itu sama dengan delta N kali H kali nu ya.
Jadi delta E ya atau perubahan energinya itu sama dengan delta N kali H kali nu ya. Maka perpindahan elektron dari N1 ke N3 tadi adalah gambaran dari delta E atau perpindahan energy state dari atom ya, seperti itu. Oke. Jadi ini jelas ya, kalau berapa tergantung jumlah delta N-nya. Jadi seberapa energi yang masuk atau keluar ya tergantung dari delta N-nya, atau seberapa delta N tergantung dari jumlah energi yang masuk gitu ya. Nah, oke, itu adalah percobaan Planck yang nantinya bisa menggambarkan bagaimana nantinya ya bisa menjelaskan tentang eksitasi ya, kemudian ionisasi dan seterusnya ya. Maka di sini Planck ya, kemudian dilanjutkan dengan Einstein ya, dengan teori foton ya, teori fotonnya ya, bahwa tadi energi suatu atom atau atom itu adalah kuantis, atau di sini sebenarnya namanya bundles of energy atau dinamakan dengan foton ya. Karena Einstein itu mengusulkan ya atau propose bahwa cahaya itu sendiri sebenarnya adalah partikulat atau partikel gitu ya, dengan sejumlah energi yang ada di dalamnya, yaitu sebesar foton. Maka tadi kalau kita 1 H kali nu itu namanya nanti dinamakan 1 foton ya. Ini 1 foton. Energinya adalah namanya energi foton. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya apa hubungannya dengan spektrum atom ya? Karena apa sih hubungannya Planck dengan atom? Tadi kan sudah saya sampaikan hubungannya adalah tentang energy state atau keadaan energinya ya, seperti itu. Maka dibangun dari teori Planck dan Einstein tadi nanti bisa menggambarkan spektrum atom ya, seperti apa gitu ya. Maka pertama kali kalau kita lihat dari percobaan ya, line spektra ini yang mungkin waktu di SMA Anda sudah dapat percobaan ini mungkin ya. Hubungannya dengan persamaan Rydberg ya. Nanti hubungannya dengan persamaan Rydberg. Kalau kita lihat di prisma ini ya. Di sini ada prisma, kemudian di sini ada plat, dan di sini ada celah slit ya. Kemudian ditangkap di layar film ya. Nah, kalau kita masukkan di sini sumber cahaya atau sumber energi yang diisi gas hidrogen, misalnya ini ada neon ya, kalau lampu neon itu ya, seperti ibaratnya lampu neon tapi gasnya yang di sini yang diisikan adalah hidrogen ya, misalnya di sini mengandung hidrogen. Nah, maka berpendarnya cahaya itu adalah cahaya dari hidrogen ya. Nah, kalau ini dilewatkan di celah kemudian ditangkap atau melalui prisma ya, maka nanti akan spektrumnya akan ditangkap di layar ya. Spektrumnya seperti apa? Kalau ini tadi adalah H ya, dari atom H, gas yang berasal dari atom H ya, atau cahaya yang dihasilkan dari berpendarnya atom hidrogen, maka yang ditangkap di layar adalah seperti ini ya, hanya berupa garis-garis ya, garis-garis seperti ini. Berarti spektrumnya adalah spektrum yang tidak kontinu. Kalau tadi yang visible spektrum tadi kan seperti ini ya, atau cahaya tampak itu kalau dilewatkan ya, di sini ada cahaya tampak dilewatkan prisma, maka yang ditangkap di layar adalah spektrum yang kontinu gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini spektrumnya adalah diskrit ya, hanya ada garis-garis di panjang gelombang yang tertentu. Nah, kemudian kalau ini diganti dengan gas yang lain lagi, atom yang lain lagi, maka akan beda lagi. Kalau diganti dengan atomnya merkuri ya, maka garis-garis spektrumnya adalah beda dengan hidrogen tadi ya. Panjang gelombangnya juga beda. Kalau diganti lagi dengan Sr ya, strontium, ini udah beda lagi. Nah,
Jadi dulu para ilmuwan itu bereksperimen seperti ini dan ditunjukkan bahwa setiap atom itu mempunyai spektrum yang berbeda-beda, ini yang spektrum diskrit yang berbeda-beda. Apa artinya? Ya, apa artinya? Nah, nanti ini ada hubungannya dengan persamaan Rydberg, ya. Ada hubungannya dengan persamaan Rydberg, ya. Nah, dulu para ilmuwan membedakan atom satu dengan yang lain adalah dari spektrumnya seperti ini, ya, spektrum seperti ini. Nah, sehingga nanti setiap atom itu mempunyai struktur yang berbeda-beda, ya. Nah, persamaan Rydberg adalah hubungan antara panjang gelombang, ya, dengan perpindahan atau N, ya, energy level, ya, dengan energy level dari elektronnya, energy level dari atomnya, ya, N1, N2, ya, seperti itu. Nah, panjang gelombang itu yang mana? Panjang gelombang adalah yang ini. Jadi garis ini di panjang gelombang berapa, gitu ya. Ini juga di panjang gelombang berapa. Nah, nanti ada hubungannya dengan perpindahan elektron itu dari mana ke mana, gitu kan. Nah, karena tadi kan konsep dasarnya adalah dari percobaan Planck, ya. Ketika ada energi yang masuk ke dalam suatu atom, ya, maka elektron yang ada di dalam atom itu akan berpindah. Ya, tergantung seberapa jauh perpindahannya, ya tergantung dari jumlah energi foton yang masuk tadi. Kalau yang masuk adalah 1 H kali nu atau 1 foton, ya maka elektronnya akan berpindah sebesar 1 level of energy atau delta N-nya sama dengan 1 gitu ya. Misalnya dari N1 ke N2 misalnya gitu ya. Maka persamaan Rydberg itu menggambarkan hubungan antara panjang gelombang dengan perpindahan atau perubahan level energi dari suatu atom, ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat, ya, hasil percobaannya tadi seperti ini, ya. Saya lihat masuk sini dulu, ya. Nah, di sini perpindahan dari elektron tadi dari N berapa ke berapa tadi akan tertangkap di layar, sehingga nanti layar spektrum yang ada di layar itu akan bersifat diskrit. Nah, tergantung dari perpindahannya elektron itu dari mana ke mana, maka itu akan menimbulkan adanya suatu spektrum yang diskrit di panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombang tertentu kan tergantung dari N, elektron itu berpindah dari energi level berapa ke energi level berapa, ya. Tadi digambarkan dengan namanya persamaan Rydberg, ya. Nah, jadi perpindahan N berapa ke berapa itu berada pada atau tertangkap di layar pada panjang gelombang berapa, itu ada hubungannya seperti itu, ya. Sehingga nanti para ilmuwan itu bisa menggambarkan, ya, dari kalau di sini ada spektrum seperti ini berarti perpindahan elektron dari mana ke mana ini, ya, gitu kan. Oh, panjang gelombangnya sekian, nanti bisa dihitung, ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita menengok kembali kepada model atom Bohr, ya. Waktu pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa model atom Bohr itu hanya berlaku valid untuk atom yang hanya mengandung 1 elektron, ya. Jadi model atom Bohr itu hanya valid untuk atom hidrogen saja. Sementara untuk atom-atom yang mempunyai elektron lebih dari 1 maka tidak valid. Karena begitu ada energi gaya tolak menolak antara elektron dengan elektron, maka lintasan dari elektron mengelilingi inti itu tidak pada jalur yang pasti, ya, gitu, ya. Yang kemarin sudah saya gambarkan seperti itu. Nah, cuma Bohr ini juga punya jasa, ya, sebagai gambaran awal bahwa bagaimana elektron itu mengelilingi inti, ternyata selalu bergerak mengelilingi inti, gitu, ya. Nah, bagaimana dengan postulatnya Bohr, ya, bahwa atom hidrogen, ya, hanya mempunyai energi level yang tertentu saja, gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Hanya mempunyai energi level yang tertentu yang dinamakan dengan stationary state. Jadi pada keadaan
dia itu tidak tereksitasi, itu namanya stationary state. Nah, masing-masing dari keadaan ini ya, keadaan dari energi ini berhubungan dengan nah di sini dia mengatakan fixed circular orbit. Jadi elektron itu mengelilingi inti pada orbit sirkular ya, lingkaran ya, atau ya sirkular ya, lingkaran tertentu, dan itu tetap fix gitu ya, ketika mengelilingi nukleus ya. Nah, nanti akan lain cerita ketika ada lebih dari satu elektron ya. Berarti energi yang terlibat di dalam atom itu ada gaya tolak menolak juga, dan itu akan mempengaruhi bagaimana perjalanan elektron di dalam mengelilingi inti ya. Nah, semakin tinggi energi level dari suatu atom ya, semakin tinggi tingkat energi dari suatu atom ya, maka orbit elektron mengelilingi itu semakin jauh ya dari nukleusnya gitu ya. Itu adalah konsep atom Bohr ya. Kemudian atom tidak meradiasikan energi ya. Ya. Ketika dia diam di stationary state. Jadi kalau atom itu posisinya elektronnya tidak berpindah atau tidak tereksitasi atau berada dalam keadaan stationary state ya, maka dia tidak ada energi yang masuk atau yang keluar gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Nah, ini nanti relevan dengan eksperimennya Planck tadi ya. Kalau Planck tadi kan di plat logam itu kan ditembak suatu cahaya, misalnya sinar alfa gitu ya, atau laser misalnya gitu kan. Misalnya sebesar berapa? 1 foton, maka elektronnya akan berpindah. Berpindahnya sebesar berapa gitu kan? Ya sebesar delta N-nya berapa gitu kan. Nah, jadi besarnya foton yang masuk nanti relevan dengan berapa delta N yang dilewati atau dipindahi oleh atau dilompati oleh elektron ya, yang mengalami eksitasi tadi. Atau juga atom ya, atom akan berubah keadaan stationary state-nya ya. Misalnya tadinya atom hidrogen itu stationary state-nya di N sama dengan 1. Nah, karena ada energi yang masuk, maka dia akan berpindah ke stationary state yang berikutnya, yaitu N sama dengan 2 misalnya gitu ya, dengan menyerap 1 foton ya. Nah, kalau dia berpindahnya dari N tinggi atau energi level tinggi ke rendah atau mendekat ke nukleus, maka itu mengemisikan energi, yaitu sebesar berapa foton. Nah, masalah berapa jumlah energi yang diemisikan atau yang diabsorb itu tergantung dari perpindahan, seberapa jauh perpindahan tadi stationary state-nya, N berapa ke N berapa. Jadi foton energi yang dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam atom itu akan relevan dengan berapa delta N ya, dari perpindahan elektronnya tadi ya. Kemudian ya, itu adalah Bohr ya, model atom Bohr ya, yang bisa menggambarkan awal ya tentang bagaimana elektron mengelilingi inti ya. Dia bilang fixed circular orbit ya. Nah, kemudian di model atom Bohr ini juga sudah mengenal yang namanya ground state dan excited state ya. Jadi kalau atom hidrogen kemudian berada pada N atau energi level N1 itu dinamakan dengan ground state. Tapi kalau nanti ada energi yang masuk kemudian dia berpindah dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2, maka itu dinamakan dengan excited state ya, atau posisinya adalah posisi yang tereksitasi ya. Gitu. Nah, ini adalah konsep atom Bohr yang sebenarnya dipakai sampai sekarang, yang ini, yang masalah perpindahan elektron atau level energi ini ya, dari ground state ke posisi excited state itu walaupun tidak berlaku untuk atom-atom yang lain selain hidrogen, tetapi yang konsep masalah ground state, excited state itu masih dipakai sampai sekarang ya. Kemudian apa hubungannya antara
bilangan kuantum dan orbit dari elektronnya ya. Kalau tadi teori atom Bohr mengatakan fixed circular orbit ya. Berapapun posisi n-nya itu tetap semuanya fixed circular orbit ya. Nah, ini yang di teori atom modern itu tidak sama dengan konsep atomnya Bohr ya. The lower the n value, the smaller the radius of the orbit. Jadi semakin rendah nilai n-nya ya, maka atau bilangan kuantumnya makin rendah, maka radius perjalanan elektron mengelilingi inti atau orbit itu adalah semakin kecil ya, semakin mendekati nukleus. Dan the lower the energy level, jadi energi levelnya itu lebih rendah ya. Jadi kalau n-nya rendah, semakin dekat dengan nukleus, maka itu namanya energi levelnya makin rendah. Tapi semakin n-nya tinggi atau semakin jauh dari nukleus, itu dikatakan energi levelnya tinggi. Nah, mengapa demikian? Jadi kalau ada elektron yang dekat dengan inti ya, ketika dia mengelilingi inti kan jalurnya tidak terlalu jauh gitu ya. Jalurnya kan tidak terlalu jauh dari nukleus ya. Berarti dia hanya mungkin jarak yang dia tempuh hanya sedikit saja, tetapi beda dengan yang n-nya yang lebih tinggi ya. Misalnya n sama dengan 5, ketika mengelilingi inti maka dia jarak atau distannya itu lebih panjang ya dibandingkan dengan yang n sama dengan 1 gitu ya. Maka dia more energy is required ya to move it out of that orbit. Jadi semakin n-nya rendah, makin dekat dengan nukleus ya, maka itu makin ya pendek jalur yang dia tempuh gitu ya. Dan itu makin kuat, ditarik kuat oleh nukleus ya. Maka untuk bisa mengeluarkan elektron yang berada di paling dekat dengan inti itu lebih sulit ya. Itu diikat dengan lebih kuat oleh nukleus ya. Sementara yang di jauh dari nukleus ya, orbitnya itu makin panjang ya, makin jauh ya. Maka dia dikatakan mempunyai energi level yang lebih tinggi. Ya, oke. Itu adalah tentang hubungan antara n ya dengan energi level ya. Energi level atau maka sekarang kalau di konsep atom modern Anda jangan menggunakan istilah kulit lagi ya, seperti model atomnya Bohr ya. Nanti kalau di teori atom modern sudah tidak boleh bicara dengan kulit. Kulit N1, kulit N2, kulit N3 udah nggak ada karena bukan kulit lagi. Karena kalau di konsep atom modern setelah model atom yang dikeluarkan Schrödinger atau model pergerakan elektron yang digambarkan oleh Schrödinger nanti sudah bukan berupa lintasan yang fixed circular orbit. Ya, maka itu bukan lagi menjadi sebuah kulit gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian apa sih limitation of the Bohr model? Jadi kelemahan dari model atom Bohr ya. Nah, atom Bohr ini ternyata model atom Bohr yaitu gagal memprediksi spektrum untuk atom-atom yang lain. Jadi dia hanya berhasil untuk atom hidrogen saja atau yang mempunyai satu elektron ya. Jadi postulat dari Bohr tadi yang mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti dalam fixed circular orbit tadi hanya berlaku untuk atom hidrogen saja. Tetapi kalau untuk model atom yang lebih dari satu elektron maka itu tidak valid lagi gitu ya. Karena apa? Elektron di dalam bergerak mengelilingi inti itu sudah tidak fix lagi. Jadi dia berpindahnya itu bukan pada jalur yang fix ya, atau di dalam orbit ya. Orbitnya itu bukan orbit yang fix gitu ya. Tapi nanti dia ada acak ya. Sebenarnya bukan acak ya, tapi dia akan
kadang dekat dengan inti, kadang jauh, kadang cepat, kadang lambat, jadi seperti itu ya. Sehingga energi dari suatu atom itu adalah diskrit ya, dan itu tergantung dari perubahan dari seberapa besar atom itu menyerap atau mengemisikan energi foton ya, berapa jumlah energi yang diserap atau yang dikeluarkan dari suatu atom ya. Nah, seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian sebagai contoh ya untuk masalah perpindahan energi level tadi ya. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai atom hidrogen ya. Kalau kita mempunyai atom hidrogen, hidrogen itu kan mempunyai satu elektron ya. Punya satu elektron. Sementara misalnya kalau dia berpindahnya ya dari N1 ke N2 gitu kan. Berarti itu kan tereksitasi. Maka delta E-nya ya sebesar 1N kali H tadi ya. 1N kali H, atau kalau dihubungkan dengan persamaan Rydberg maka menjadi seperti ini ya. Nah, kalau berpindahnya itu ternyata jauh ya, misalnya berpindahnya ke tak hingga. Tak hingga itu berarti udah jauh sekali. Nah, kalau jauh ya tak hingga, maka kita bisa mengatakan bahwa elektron itu sudah lepas. Maka dapat dituliskan seperti ini ya. H atom H ya, kemudian menjadi H+ ya, menjadi H+ ditambah dengan elektron ya. Ini plus, bermuatan plus karena apa? Elektronnya lepas satu, maka dia akan menjadi bermuatan positif satu. Nah, perpindahannya adalah ternyata ke tak hingga. Maka kalau kita hitung di sini, kalau ini kita masukkan N2-nya tak hingga, berarti 2,18 kali 10⁻⁻18 Joule-nya adalah energi ionisasi dari atom hidrogen. Jadi energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron terluar dari hidrogen ke tak hingga. Karena tak hingga itu dinamakan lepas atau dia sudah remove ya. Kalau sudah remove berarti terionisasi ya. Maka kita bisa menghitung ya berapa energi ionisasinya, energi untuk 1 mol gas hidrogen ya. Nanti bisa dihitung seperti ini. Ya, ternyata dibutuhkan 1,31 kali 10⁻³ kilojoule per mol ya. Kalau energi ionisasi kan hitungannya per mol ya. Ini tadi masih dibagi dengan berapa mol ya. Nah, gitu. Baik. Kemudian pada perkembangan selanjutnya ya, nah, di section 7.3 ya. Nah, saya akan sampaikan ya perkembangan berikutnya untuk mengembangkan teori atom tadi adalah de Broglie ya, de Broglie ya. De Broglie itu menggambarkan hubungan antara panjang gelombang ya, panjang gelombang dengan kecepatan dari elektron itu bergerak mengelilingi inti. Itu adalah de Broglie yang mengembangkan ya. Nanti dari sini dikembangkan lagi oleh Heisenberg ya. Setelah de Broglie, di sini kan hubungannya dengan kecepatan. Nah, ini nanti kalau Heisenberg itu jaraknya. Jadi pergeseran jaraknya digabung dengan kecepatannya, itu adalah nanti menjadi prinsip ketidakpastian dari Heisenberg. Tapi yang mengawali itu adalah de Broglie, di mana de Broglie ini menghubungkan antara panjang gelombang dengan kecepatan elektron di dalam mengelilingi inti. Nah, ini adalah sebagai perbaikan dari model atomnya Bohr yang tadi mempunyai asumsi bahwa elektron mengelilingi inti itu adalah dalam fixed circular orbit. Nah, ternyata itu tidak valid untuk atom-atom yang lain yang melibatkan lebih dari satu elektron, gitu ya. Kemudian dari de Broglie sudah bisa menghubungkan ya antara panjang gelombang dengan kecepatan elektron mengelilingi inti, atau lambda sama dengan H dibagi M kali U ya, persamaan 7.6. Nah, ini adalah panjang gelombangnya de Broglie. Nah, kemudian contohnya ini ya. Berapakah panjang gelombang ya de Broglie ya untuk elektron yang bergerak
dengan kecepatan 1 kali 10 pangkat 6 meter per detik ya. Nah, kita bisa hitung ya. Karena diketahui bahwa massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31. Hanya konstanta Planck adalah ini ya. Kalau kita hitung menggunakan persamaan de Broglie, berarti panjang gelombangnya berapa? 7,27 kali 10 pangkat min 10 meter gitu ya. Untuk elektron yang bergerak dengan kecepatan ini gitu kan. Oke. Itu adalah de Broglie. Kemudian ternyata foton tadi itu juga bisa berlaku seperti partikel gitu ya. Maka di sini antara gelombang dengan partikel itu bisa mirip-mirip gitu ya. Nah, maka di sini ada wave particle duality ya. Jadi bisa mirip-mirip seperti itu gitu ya. Jadi di sini ada postulat juga bahwa energi itu adalah wave-like. Energi adalah seperti gelombang ya. Tadi sudah kita gambarkan ya. Kita membahas tentang energi tapi startingnya dari gelombang karena energi adalah seperti gelombang ya. Tetapi juga partikel ya, matter is wave-like. Partikel juga seperti gelombang ya. Oke. Kemudian matter atau partikel ya itu juga mempunyai massa, maka energi juga mempunyai massa kalau digambarkannya seperti itu gitu ya. Oke. Itulah namanya kuantum teori ya, bahwa energi dan partikel ya, energi dan matter atau energi dan suatu benda atau suatu zat adalah partikulat ya, masif dan wave-like seperti gelombang. Itu adalah teori kuantum yang mendasari teori atom modern ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dari de Broglie tadi sudah menggambarkan bagaimana kecepatan, hubungan antara kecepatan dengan panjang gelombang ya, panjang gelombang. Nah, sekarang dilanjutkan oleh namanya Heisenberg ya, uncertainty principle dari Heisenberg ya. Kalau di SMA dulu kita mengenal prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Nah, jadi elektron itu mempunyai sifat seperti partikel dan gelombang ya, mempunyai dua-duanya ya. Tadi ini berdasarkan pada teori kuantum tadi bahwa energy and matter is particulate, massive and wave-like ya. Nah, kalau menurut Heisenberg ya, bahwa partikel elektron itu di dalam mengelilingi inti maka mempunyai dua properties ya, yaitu partikel dan sebagai gelombang ya. Nah, ternyata perjalanan dari elektron mengelilingi inti itu di samping tadi oleh de Broglie disampaikan ada mempunyai kecepatan yang kecepatan yang tidak pasti ya, kadang cepat kadang lambat gitu. Ternyata juga ada posisi atau pergeserannya itu juga tidak pasti juga, maka dinamakan di sini uncertainty in position ya. Sedangkan delta U adalah uncertainty in speed, ini yang dari de Broglie tadi ya. Jadi di sini di persamaannya Heisenberg digambarkan bahwa dia sudah berhasil menggambarkan bagaimana elektron mengelilingi inti itu menggunakan persamaan 7.7. Nah, bagaimana pergeserannya? Posisi dari elektron itu adalah delta X ya. Delta X itu berarti ya kadang berada di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan, kadang geser ke kiri, kadang geser ke kanan. Jadi bukan pada fixed circular orbit. Ya, itu. Kemudian kecepatannya juga sama ya, kadang cepat, kadang melambat, kadang cepat, kadang melambat ya. Maka itu dinamakan delta U atau uncertainty in speed. Ya, nanti ada hubungannya dengan konstanta Planck ya. Jadi seperti itu. Nah, itu sudah lumayan, ini sudah bisa menggambarkan dari sisi satu dimensi ya, dari satu dimensi posisi ya. Kemudian juga dari sisi kecepatan ya. Itu sudah istilahnya memperbaiki teori atom Bohr tadi ya. Dan ini bisa berlaku ya untuk atom-atom yang mempunyai elektron lebih dari satu ya. Sebagai contoh misalnya begini ya. Ada sebuah elektron yang bergerak mengelilingi nukleus ya dalam suatu atom.
kecepatan dari elektron itu adalah 6 kali 10 pangkat 6 meter per detik ya, plus minus 1% ya. Jadi kecepatannya itu 6 kali 10 pangkat 6 meter per detik, tetapi tidak fix ya. Kadang-kadang plus 1 ya, plus 1 berarti kan 7. Kadang-kadang kadang-kadang 6 kali 10 pangkat 6 itu plus minusnya ya, naik turunnya adalah 1% ya, sebesar 1% plus minusnya. Sedangkan ketidakpastian posisinya bagaimana? Kalau kecepatannya tadi sudah diketahui seberapa besar dia melambat cepatnya, itu sudah diketahui tadi sebesar plus minus 1% ya. Berapa uncertainty in positionnya gitu ya. Maka kita bisa hitung ya, delta U ya. Delta U-nya adalah 1%. 1% dari U. U-nya 6 kali 10 pangkat 6. Berarti berapa sih 1%-nya? Adalah 6 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, kemudian uncertainty in position bisa kita hitung dari persamaan dari Heisenberg ya. Delta X kali M kali delta U lebih besar dari atau sama dengan H per 4pi ya. Jadi kita masukkan nih delta X, kemudian H dibagi 4pi, M kali delta U-nya pindah sini ya. Maka kita dapatkan angka 1 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, berarti pergeserannya ya, pergeseran dari posisi elektron itu kiri kanannya atau mungkin atas bawahnya atau bagaimana ya, pokoknya satu dimensi itu adalah sebesar 1 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Seperti itu. Oke. Nah, inilah cukup bagus ya, bisa menjelaskan atau memperbaiki teori atom Bohr ya, bahwa elektron mengelilingi inti itu adalah tidak berada dalam fixed circular orbit, tetapi mempunyai delta X ya, atau uncertainty sebesar delta X. Juga kecepatannya juga mempunyai uncertainty, ketidakpastian sebesar berapa? 1% misalnya. Ini untuk soal yang ini gitu. Baik. Nah, berikutnya adalah atom ya, dari Heisenberg tadi dikembangkan lebih lanjut oleh Erwin Schrödinger ya, dinamakan dengan kuantum mekanik ya. Jadi dia menguji atau menginvestigasi sifat gelombang dari suatu objek gitu ya. Erwin Schrödinger namanya. Maka apa yang dia lakukan adalah berdasarkan pada quantum mechanical model. Nah, dari awalnya adalah dari atom H ya. Ternyata nanti bisa juga dipakai untuk menggambarkan atom-atom yang lain ya. Jadi kalau kita lihat model atom dari Schrödinger atau model orbital atom ya, sebenarnya bukan model atom. Karena Schrödinger fokus pada orbitalnya. Jadi fokus pada bagaimana elektron itu mengelilingi inti. Itu adalah menggunakan persamaannya Schrödinger. Jadi persamaannya Schrödinger adalah ini aja, Hamiltonian kali C ya. Hamiltonian ini adalah H kali C sama dengan E kali C gitu ya. E itu adalah energi dari atom. Kemudian C itu adalah fungsi gelombang atau fungsi yang menggambarkan orbital atom ya, dimana ini orbital atom itu digambarkan dengan persamaan matematis ya, dalam bentuk C tadi ya, persamaan matematis yang menggambarkan bagaimana elektron ya mengelilingi inti dalam 3 dimensi ya. Ini adalah Schrödinger ya. Kemudian Hamiltonian operator itu adalah derivatif ya untuk 3 dimensi ya. Nah, kalau kita lihat persamaan itu kalau dijabarkan seperti yang di footnote ya di bawah seperti ini ya persamaannya. Di sini melibatkan 3 dimensi, dx, dz dan dz ya. Kemudian fungsi dari fungsi gelombang ini C, kemudian massa, kemudian E adalah energi dari atom ya. Energi atomnya juga tiga dimensi. Nah, di sini ada catatan ya bahwa masing-masing solusi dari persamaan diferensial ini ya
itu adalah menggambarkan energy state atau keadaan energi yang berkaitan dengan orbital atom tertentu. Ya, jadi gitu. Maka persamaannya Schrödinger atau modelnya orbital Schrödinger ini adalah dia itu bisa menggambarkan bagaimana lintasan atau posisi elektron di dalam mengelilingi inti secara 3 dimensi. Ya, sesuai dengan keadaan energinya. Nah, itu yang keunggulannya dari Schrödinger dibandingkan dengan Heisenberg. Kalau Heisenberg kan hanya sebesar delta X dan cepat lambatnya sebesar delta U gitu kan. Nah, cuma ada catatan ya di sini ya, ada catatan ya bahwa orbital yang digambarkan oleh Schrödinger ini hanyalah sebuah fungsi matematis dan tidak menggambarkan secara fisik tentang gelombang dari orbital elektron atau bagaimana elektron, apakah sebenarnya seperti itu ataukah memang benar-benar seperti itu. Nah, itu tidak mempunyai arti fisik ya. Dia mengatakan but has no physical meaning. Artinya apa? Bahwa ini hanyalah untuk menggambarkan saja ya bahwa elektron itu mengelilingi inti adalah orbitnya, model orbitalnya seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Mereka kebanyakan elektronnya itu berada di sini gitu kan. Tetapi itu tidak mempunyai arti fisik yang sebenarnya. Itu hanyalah untuk bisa mengilustrasikan atau menggambarkan saja. Maksudnya seperti itu ya. Oke ya. Nah, sekarang C atau fungsi dari gelombang tadi adalah digambarkan sebagai probability density dari elektron itu berada. Ya, C kuadrat ya. C-nya nanti dalam bentuk C kuadrat ya, tetapi tidak punya physical meaning ya. Perhatikan ini ya, tidak mempunyai physical meaning. Apakah kalau diukur memang benar-benar di situ gitu kan? Nah, itu belum pasti ya. Itu tidak pasti, bukan tidak ya, tapi tidak pasti. Karena di sini memang sudah dikatakan has no physical meaning ya. Nah, C kuadrat ini hanya menggambarkan probability density posisi dari elektron ya. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lebih jauh ke depan ya. Bisa menggambarkan hasil-hasil dari Schrödinger ini ya. Ya. Jadi, Schrödinger itu bisa menggambarkan probability elektron itu berada di dalam volume partikel atom ya. Di dalam, kalau tadi ada dulu kita gambarkan namanya tinai indivisible ya. Nah, di dalam tinai indivisible itu ternyata masih ada partikel lain lagi yang namanya elektron, di mana elektron bergerak di dalam di dalam volumenya dari atom tersebut gitu ya. Nah, maka di sini digambarkan kira-kira elektron itu berada di mana, itu digambarkan dengan namanya elektron probability density. Jadi probability position dari elektronnya gitu ya. Atau disebut di sini istilahnya adalah electron density diagram gitu ya. Nah, nanti ada kurvanya gitu ya. Nah, di sini adalah untuk ground state dari atom H ya, maka elektron probability density itu akan decreases, jadi akan menurun dengan jaraknya dari nukleus ya. Jadi lebih mendekat ke nukleus ya. Kalau digambarkan itu menggunakan koordinatnya adalah R gitu ya. Nah, oke, nanti kita akan lebih jauh tentang ini ya. Nah, kemudian di sini ada gambar ya. Kalau kita ibaratnya tuh apel ini ya, buah apel. Kalau buah apel itu seperti ini, kalau jatuh ya paling sering jatuh ya di dekatnya pohonnya gitu kan. Yang di sini jarang kecuali ada angin ya, sehingga agak ke sini gitu. Tapi yang paling banyak kan nanti di dekat dengan pohonnya. Tetapi di tengah pohonnya kan tidak ada di sini karena di sini berisi pohon gitu kan. Nah, maka digambarkan dengan seperti ini ya. Maka ini nanti yang sumbu Y adalah probability density dari posisi elektron,
yang kanan yang sumbu X adalah jaraknya ya, jarak dari pohonnya misalnya gitu ya. Maka kalau ini kita gambarkan seperti ini. Sementara kalau di jarak sama dengan 0 di sini nggak mungkin, wong di sini di tengahnya pohon gitu ya. Nah, maka kalau digambarkan dengan probability untuk orbital S ya, misalnya hidrogen yang mempunyai 1 elektron, itu digambarkan dengan gambar 716 yang A. Di sini adalah terdapat titik-titik warna biru ya. Jadi yang di dekat dengan nukleus, titik-titik warna birunya makin padat ya. Sementara yang di luar jarang. Bukan berarti di sini jumlah elektronnya banyak ya, tetapi gradasi ini adalah, atau di sini rapat, di sini tidak, ini adalah untuk menggambarkan tentang posisi elektron yang dimiliki oleh hidrogen tadi, yang paling sering adalah berada dekat dengan intinya gitu ya. Maka dia terus selalu bergerak terus mengelilingi intinya, kadang dekat dengan nukleus, kadang jauh dari nukleus, tetapi yang paling sering adalah dekat dengan nukleus gitu ya. Nah, ini digambarkan sebagai fungsi dari radial ya, sebagai fungsi dari radial gitu ya. Kemudian nanti digambarkannya adalah, oh berarti orbital S itu gambarnya adalah bulat gitu kan, dengan kepekatan density dari elektron seperti ini, tapi gambarannya adalah bulat nanti. Walaupun ini nanti bisa digambarkan sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y. Nah, kalau digambarkan dengan radial probability distribution dari posisi elektron, itu adalah seperti ini. Jadi yang paling dekat dengan nukleus itu adalah tinggi, kemudian semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah ya. Jadi itu ya untuk konsep atom modern nanti sudah menggunakan yang seperti itu gitu ya. Nah, berikutnya adalah bilangan kuantum ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bilangan kuantum, melanjutkan dengan apa yang sudah tadi dibicarakan. Kita sudah mendapatkan bahwa orbital S itu gambarannya seperti tadi ya, ada bulat. Kenapa bulat? Ya karena posisi dari elektron itu membentuk seperti ini. Nah, ternyata dia cenderung ke bentuknya bulat gitu ya. Nah, maka kita mengenal ada 3 bilangan kuantum ya. Ya, bilangan kuantumnya adalah N ya. Ini berdasarkan pada Schrödinger tadi ya. N, L, dan ML ya. N itu adalah principal quantum number, atau ini adalah bilangan positif integer ya. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, bilangan kuantum ini menggambarkan tentang relative size of the orbital. Jadi ini secara langsung menggambarkan ukuran dari orbital. Pokoknya kalau n-nya 1 itu pasti lebih kecil daripada n sama dengan 2 gitu kan. Kalau n sama dengan 3 pasti lebih besar daripada n sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi ini menggambarkan jarak dari nukleus ya, jarak dari jarak probability density elektron tadi dari nukleus. Nah, ini namanya principal quantum number. Nah, ini menggambarkan energy level dari atom ya. Semakin tinggi nilai n-nya, maka energinya semakin tinggi, energy levelnya ya. Jadi the higher the n value, the higher the energy level gitu ya. Oke. Kemudian jika elektron yang menempati orbital n sama dengan 2 ya, atau misalnya elektron hidrogen tadi berpindah dari N1 ke N2, maka atom akan memiliki lebih banyak energi, karena untuk berpindah dari N1 ke N2 tadi kan ketambahan energi gitu ya. Maka energi dari atom itu akan bertambah ya. Kemudian yang bilangan kuantum yang berikutnya adalah angular momentum quantum number atau L ya. Ini adalah bilangan integer dari 0 sampai n-1 ya. Nah, bilangan kuantum angular momentum quantum number ini menggambarkan bentuk dari orbital ya. Tadi kita contohkan di atas bahwa probability elektron yang untuk S ya,
itu ternyata bentuknya bulat gitu ya. Nah, N sama dengan 1 atau ini L-nya adalah 0 ya. Kalau L-nya kan N-1 berarti ini 0. L-nya sama dengan 0. Berarti di sini mempunyai satu value gitu ya, satu value. Ya. Kalau N sama dengan 2 berarti L-nya 0 dan 1 gitu kan. Nah, kalau N sama dengan 3 berarti L-nya 0, 1, 2 ya, ada 3 value gitu ya. Kemudian berikutnya adalah magnetic quantum number ya, atau ML ya. Ini adalah dari min L melalui 0 sampai ke plus L. Ini menggambarkan three-dimensional orientation of the orbital. Jadi ini menggambarkan orbital ya secara 3 dimensi gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat di petanya ini di tabel 7.2 ya. Kalau N-nya sama dengan 1 ya, kemudian di sini angularnya 0, ML-nya 0. Kalau N-nya sama dengan 2, maka ketika angularnya 0, maka ML-nya 0. Tetapi kalau angularnya 1, maka min 1, 0 plus 1. Maka di sini kalau kita gambarkan suborbital dari P itu adalah ada 3 kotak itu ya. Maka itu adalah gambaran yang di sini ya. Ya, kemudian berikutnya adalah untuk yang N sama dengan 3 di sini ya. Ini adalah P, menggambarkan orbital P. Yang ini adalah menggambarkan orbital D. Jadi di sini ada 5 kotak. Itu adalah dari ML ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat N, L dan ML atau principal quantum number, angular momentum dan magnetic itu menggambarkan urusan orbitalnya. Nah, nanti kalau ada satu lagi yang bilangan kuantum yang keempat yang namanya nanti spin, itu sudah menggambarkan karakter dari elektronnya. Tetapi kalau yang 3 bilangan kuantum ini menggambarkan sifat dari orbitalnya ya. Sampai level itu aja gitu ya. Dari sini belum bisa menggambarkan tentang karakter dari elektronnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya. Saya kira itu sudah jelas ya tentang bentuk-bentuk orbital. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk orbital dari S itu ya bulat seperti ini ya, bulat ya. Ini adalah kenapa kok bisa menggambarkan ini ya, inilah hasil dari simulasi dari Schrödinger tadi ya. Hasil dari simulasi Schrödinger itu bisa menggambarkan probability posisi elektron seperti ini. Ternyata paling banyak adalah di dekat dengan nukleus di sini. Maka di sini digambarkan dengan biru pekat ya. Sedangkan di sini jarang. Nah, kalau ada N sama dengan 2, berarti di dalam N2 itu juga terdapat N sama dengan 1. Nah, seperti ini gambarannya. Tetap bentuknya bulat, walaupun sampai N sama dengan 3, itu menggambarkan bahwa orbital S itu adalah bulat. Ya, seperti ini. Tetapi di dalamnya ada, ini adalah 1S, ini adalah 2S, yang ini adalah 3S. Jadi elektron-elektron yang berada pada energi level 1S ada di sini. Elektron-elektron yang berada pada level N sama dengan 2 ada di sini. Ya, ini probability-nya. Kemudian elektron-elektron yang mengelilingi nukleus yang berada pada energi level yang N sama dengan 3 ya ada di yang paling luar gitu ya. Itu adalah S ya. Nah, ini adalah satu, kalau digambarkan dalam kurva 2 dimensi untuk radial probability distribution seperti ini. Ya, ini adalah radial, sisinya adalah probability. Jadi dekat dengan nukleus atau dekat dengan R sama dengan 0 itu tinggi, kemudian semakin kecil makin kecil. Kalau ada 2, misalnya 2S ya, 2S itu adalah ada N sama dengan 1 dan ada N sama dengan 2. Maka yang inilah sebenarnya yang 1S, ini yang 2S. Nah, kalau seperti ini 1S, ini 2S dan ini 3S gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang orbital P ya, tadi kalau L-nya sama dengan 1, maka P-nya mengandung ML min 1, 0 dan plus 1 ya. Makanya di situ nanti ada 3 bentuk ya, seperti ini ya. Ada 3 bentuk
yaitu ada PX, ada PZ dan PZ. Jadi satu P kalau digambarkan kalau menggunakan kemarin kalau kita mengisi konfigurasi elektronik itu kan pakai kotak itu ya. Pakai kotak itu ya satu kotak itu satu PZ misalnya atau satu PX, satu PZ itu satu kotak. Nah, kalau digambarkan dengan 3 dimensi tentang posisi elektron ya seperti ini. Yang dimaksud dengan PZ itu adalah elektronnya itu ternyata ada 2 tempat di sini ya, ada di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, sehingga itu membentuk bentuk yang lonjong seperti ini. Tentang itu khusus elektron-elektron yang bergerak yang berada pada energi level P ini, yang suborbital P. Jadi dia membentuk seperti ini, sehingga kalau digambarkan ya itu bisa bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada lengkap 3, misalnya 3 itu penuh semua ya elektronnya ya, PX, PZ, PZ, maka digambarkannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah yang PX, ini yang PZ, ada PZ ya, masing-masing ada 2 ya. Nah, kemudian kalau yang D ya, 3D orbital itu seperti apa? 3D itu seperti ini. Misalnya 3DZZ gitu ya. 3DZZ itu apa? Ternyata elektronnya itu yang berada di 3D ya, suborbital 3D itu adalah kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Atau mungkin di orbital 3D itu tidak hanya satu elektron misalnya ya, ada 2 gitu ya. Maka posisinya seperti ini. Sehingga digambarkan 3DZZ itu adalah seperti ini. Ini baru satu orientasi. Nah, kalau lengkap seperti ini kalau orbital 3D ya, maka elektronnya kemana-mana ya, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu ya. Itu adalah gambaran tentang orbital-orbital yang ada di 3D. Apakah memang benar-benar seperti itu secara fisik? Tidak tahu, karena tadi sudah Schrödinger sudah mengatakan bahwa itu adalah has no physical meaning, tapi bisa menggambarkan saja tentang elektron itu dalam mengelilingi inti itu seperti itu, bukan pada fixed circular orbit gitu ya. Nah, nanti yang 4F ya. 4F lebih kompleks lagi. Wong satu sisi aja sudah seperti ini, apalagi kalau digabung gitu ya. Jadi itu kalau kita lihat gambaran konsep atom modern yang kita anut sampai sekarang itu adalah yang terakhir itu bisa menggambarkan itu adalah dari Schrödinger, walaupun itu no physical meaning gitu ya. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kali ini ya, terkait dengan quantum theory, quantum model of atom and structure of atom ya. Ini dari subchapter 7.1 sampai 7.4 ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang pertemuan yang akan datang tentang electronic configuration-nya ya. Dari bentuk ini nanti kita lanjutkan dengan electronic configuration, kemudian ada electronegativity, ada electron affinity, kaitannya nanti dengan bentuk molekul di pertemuan berikutnya lagi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.